Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk kayaknya nih. Ini jam apa nih? Jam istirahat kan ya? Baik, saya nggak lama, sebentar aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi manna alaina jami'an. Nahar hadzal yaum ni'aman. Walladzi hasana jami'an ala al-i'tisam bihablillahil matin. Alladzi kana yaqulu fi kitabih wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bisali sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinabah. Amin Allahumma amin. Ana masrur jiddan nahar hadzal yawm. Ana masrur fi hadzal liqa'il kabir. Aku sangat senang dan gembira di siang hari ini di pondok ini karena satu, kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, hari ini kita sama-sama bertemu muka. Apa kata bahasa sekarang, kangen-kangenan, udah lama ketemu, kita ketemu hari ini, alhamdulillah. Ini yang bikin saya suka dan senang, semuanya segar-segar, yang laki-lakinya ganteng-ganteng, siap berjuang di tengah masyarakat, santriwatinya juga siap membantu laki-lakinya kalau udah berkeluarga untuk berjuang di masyarakat. Karena visi misi kita di pondok ini itu tertuang dalam ayat, cuma saya lupa ayat berapa itu, di surat Taubah kalau tidak salah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru, teruskan, liyanfiru kafah falawla nafaromin kulipir kotimin pemtoifatun liyatafaqahu fiddin. Belum ke situ, belum titik ini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Nah ini yang perlu dipahami, bahwa kita di sini ngedidik bukan hanya untuk mengumpulkan ilmu, menghafal ilmu, hanya bukan mempelajari ilmu, tapi bagaimana setelah kita tafaqquh fiddin di pondok ini, kalian hidup di masyarakat. Liunziru qaumahum. Maka apapun profesi anak-anakku sekalian di masyarakat, entah jadi hanya ibu rumah tangga, atau jadi kuli bangunan, atau jadi supir, atau apapun lah, jangan lupa misi ini. Liunziru qaumahum, untuk memberi apa? Peringatan. Ini yang berat. Karena begini, orang hidup, makan,
Iya kan? Bekerja, cari duit, cari uang, nikah, punya anak, ngurus anak, istri, itu mah gampang. Gampang itu mah. Yang susah bagaimana? Hidup kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Ini yang berat sebetulnya. Maka Indar ini sengaja saya ingatkan ulang nih kepada aku sekalian para alumni, jangan lupa di rumah kalau jadi ibu ke anaknya, minimal ke anaknya, jangan sampai kecanduan HP. Ya Allah, zaman HP ini sampai ada anak yang kayak begitu karena HP. Kenapa? Karena los ibunya sebodoh, bapaknya sebodoh, akhirnya anaknya jadi anak HP bukan anak bapak. Apa yang terjadi? Ya kayak begitu itu. Ya, awas ya, kemajuan teknologi kita sambut. Oke lah, ada baiknya, ada manfaatnya, tapi juga madaratnya sangat banyak. Maka tolong hati-hati jaga anak kita. Setahu saya Pak, Ibu, kalau kita lagi ngantuk nih, pegang HP, ngantuk nggak? Enggak, iya ya. Sekarang ngantuk, pegang Quran, ngantuk enggak? Tidur. Itu hebatnya HP, betul enggak? Iya. Ngantuk nih, pegang HP, hilang ngantuk. Coba ngantuk, pegang Quran, pegang buku, wah udah bablas, tidur. Hebat nggak HP? Hebat nggak HP? Hebat. Hebat kan? Tapi hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus. Silakan sambut teknologi budaya, kita sambut dengan lapang dada, tapi juga apa? Hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai kita dan anak kita ini apa? Lupa kepada tanggung jawab. Ini yang perlu kita pahami dan awas. Hadirin yang berbahagia, Al-Mukarramah Ustazah Syadul Magini Cuiyah aja. Kan saking dekatnya saya banget Cuiyah aja sama gini sama ibu itu. Ya karena memang itu panggilan saya dulu, ya, saking dekatnya kita. Istri almarhum guru kita, Ijat Wasasi, yang telah mendampingi beliau sampai akhir hayatnya. Dan juga yang saya hormati Ustazah Nurul Gunah, yang dulu juga pernah bersama kami di Darun Najah beberapa tahun lah gitu ya. Dan para tamu undangan, maaf saya juga nggak apa nama-namanya, mohon maaf pada semuanya aja. Dan aku sekalian yang kami cintai, alhamdulillah ya, hari ini kita sama-sama bertemu, sama-sama bersilaturahim lagi dalam rangka mengingat ulang pesan dari para guru-guru kita. Saya selaku pribadi sedikit banyak mengenal almarhum Kiai Mujahid Kosasi yang ada fotonya depan kita, Allah yarhamu. Boleh saya baca sedikit? Ya. Beliau ketika datang sekitar tahun 70-an kalau tidak salah ke Cibinong, kalau tidak salah itu, karena waktu itu beliau ta'lim di PGA Parung, apa namanya? Lebakwangi. Ketika itu dari Cibinong ada beberapa yang belajar di sana. Entah bagaimana ceritanya, video beliau ada di Cibinong. Sekitar tahun 70, 73. Kesini hadir, alhamdulillah beliau memang orang pandai, cerdas, bagaimana mendekati masyarakat dengan segala cara. Waktu itu mungkin boleh saya ceritakan Pak, yang namanya Muhammadiyah MNU itu sedang gontok-gontok, pokoknya panas lah. Ketika itu orang Muhammadiyah jumatannya di sana tuh, di Seeng tuh waktu itu. Yang NU di sini nih, di masjid ini. Saya begitunya tuh dulu itu. Saya ngalami, cuma saya nggak begitu, nggak masih usia ya kelas 5 SD lagi, kelas 4 SD. Alhamdulillah kehadiran beliau, pertengkaran ini selesai, diselesaikan oleh beliau. Akhirnya semuanya akur.
akhirnya barang-barang membangun masjidnya sekarang itu namanya Al-Ittihad. Ini jasa beliau mengakurkan, menyatukan dua kelompok yang memang saling berselisih ketika itu. Beliau adalah cucu kiai besar di wilayah Cilenek Bogor. Kalau ini bapaknya nih, Bapak Khalid almarhum, beliau meninggal di Mekah. Kakeknya itu kiai besar di Bogor. Kalau salah hidupnya masanya masa Mirza Ghulam Ahmad kalau tidak salah. Waktu itu beliau mau disandingkan untuk debat masalah keagamaan. Beliau cerita sama saya. Ketika keluar dari pondok, beliau memang bagaimana ya? Saya punya pondok, ingin punya pondok, ingin punya pesantren, biar dakwahnya terarah. Akhirnya sekitar tahun 72 atau 73, beliau hebatnya apa? Belum mendirikan pondok, tapi dipersiapkan dulu kaderisasinya. Itu yang hebat. Saya nggak paham waktu itu. Almarhum Pak Mujahid hubungin orang tua, Pak Unang almarhum, udah si aku pondokin, suruh mondok. Berangkatlah saya berlima, 3 orang dari Cibinong, saya adanya Umi ini, dan 1 Abdurrahman tetangga, plus 2 orang dari Tanah Abang Jakarta. Berangkatlah 5 orang sebagai kader. Tapi ketika itu beliau belum mengucapkan saya ingin punya pondok, belum mengucapkan, cuma ya berangkat aja. Berangkat, saya belajar di sana. Harus minimal dari 5 ini memang yang bertahan sampai akhir ya saya. Yang lainnya terdampar di tengah jalan, kira-kira begitulah. Yang selesai cuma saya sendiri, yang lainnya terdampar tengah jalan. Ada yang kelas 5 pulang, melanjutkan di luar sekolahnya. Akhirnya saya selesai, saya itu 83, saya pulang. Saudaraku, jangan pulang dulu. Cari pengalaman dulu. Saya ke Jakarta, ke Darul Najah tahun 83. Sekitar tahun 87 kayaknya beliau udah siap nih, dan niat bertekad banget pengen punya pondok ini, meneruskan perjuangan sang kakek sang bapak. 87 aku pulang. Udah, kamu pulang aja. Yuk kita mulai dari sekarang. Alhamdulillah 87 kita mulai. Di mana tempatnya? Rumah beliau dibagi 3, keluarga, anak santri putra. Anak putri itu di depan pinggir jalan rumahnya waktu itu. Itu perjuangan beliau, dan saya betul-betul mendampingi beliau dari nol. Luar biasa. Jadi sebelum punya pondok kita sudah punya kader untuk membangun pondok. Alhamdulillah berjalan terus sampai sekarang. Maka kepada semuanya saja, ini bagi kita, terutama bagi teman-teman anak-anakku yang memang ada niatan ingin punya lembaga pesantren, kira-kira begitulah urutannya. Biar apa? Biar nanti ketika kiainya meninggal, jangan sampai pondoknya meninggal. Itu banyak, salafi itu banyak kayaknya. Sepuh meninggal, ya udah berantakan karena nggak ada yang melanjutkan. Harus minimal gontor itu, bapak-bapak, maaf ya, bukan karena saya di gontor ya, saya bukan ngobrol, tapi saya mengalami gontor luar biasa. 3 Trimurti ini punya cita-cita yang luar biasa. Di antaranya bagaimana pondok ini meninggal beliau terus berjalan, semua anak-anaknya jadi regenerasinya normal. Beliau meninggal berjalan sampai sekarang, bahkan lebih maju. Bahkan sekarang sudah berapa cabangnya gontor itu, luar biasa. Itu ya. Nah ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada semuanya saja ya, kepada khususnya anakku sekalian yang memang punya niatan untuk membangun sebuah lembaga.
Hadirin yang berbahagia, sedikit kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan tadi Ibu Lela. Ya. Apa yang dikatakan tadi memang betul adanya. Beliau itu sangat sederhana. Kehidupannya menyatu dengan masyarakat. Saya mengalami betul. Satu malam yuk keliling sawah cari belut. Ingat semua? Main saya. Pulang cari belut, dimasak digoreng makan bareng-bareng. Ingat loh saya. Waktu itu masih sekitar 4 SD lah gitu. Betul, sederhana betul, tapi luar biasa. Nah, kesederhanaan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kata Kiai Gontor, kalau kamu ingin jadi kiai, jangan mikirin dunia. Kalau jadi kiai, jangan ingin punya mobil, ingin punya ini, ingin punya itu, jangan. Almarhum buktinya. Enggak. Seperti dikatakan tadi, betul apa adanya. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan kita dengan sebaik-baik. Itu yang perlu kami sampaikan dan camkan kepada semuanya saja. Para ibu sekalian, maka dari itu harapan kami apa yang telah beliau canangkan sampaikan kepada kita ini tolong dipahami kepada semuanya. Beliau memang guru besar kita, sangat sederhana, sangat tawadhu. Beliau ini kalau di Jawa ya panggilannya udah Habib. Beliau kan nggak mau dipanggil Habib. Sama dengan Gontor. Gontor itu Habib semuanya Pak. Dari Cirebon beliau itu Habib semuanya. Tapi nggak ada satupun dan dia tidak mau dipanggil Habib. Anaknya dipanggil apa tuh? Dipanggil apa namanya? Gus. Nggak ada Pak. Tapi hebatnya jadi semuanya. Sampai-sampai, ini saya sampaikan ya, sampai-sampai pemerintah menawarkan 3 serangkai ini untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi keluarga almarhum nggak usah. Biar gelar pahlawan Allah yang berikan. Nggak usah dari orang. Nanti merusak nilai keikhlasan. Hanya beliau kan yang menolak untuk menjadikan pahlawan nasional. Tahun ini ada 10 kiai, 10 orang yang berjasa di tahun ini, dan yang satu nggak mau untuk dijadikan pahlawan. Nah, padahal jasanya bahasa kita nggak kehitung bahasa kita. Luar biasa. Itu Pak. Itu Pak Kiai Saha dan Kiai Panani. Jadi kesederhanaannya luar biasa. Dan membangun pondok betul-betul pikiran, tenaga, jiwa, bahkan nyawaku aku siapkan, aku pertaruhkan untuk Islam. Itu Pak. Kalau Bapak ke Gontor, lihat tuh di Wisma itu pasti banyak tulisan tuh, macam-macam kata-kata almarhum itu. Ada satu kata-kata yang saya perhatiin, bahasa kitanya tuh, hartaku, jiwaku, apa katanya itu, kesehatanku, bahkan jiwaku, aku persembahkan untuk agama. Dan itu bukan kata-kata kosong. Itu bukan kata-kata kosong. Bapak mungkin perlu tahu ya, saya cerita dikit ya. Tahun 48, zamannya PKI sedang anak-anak, saya cerita nih, tolong nih, nggak banyak tentang PKI ini. PKI ini bahaya laten yang sangat sampai sekarang. Kelihatan sekarangnya menongol lagi nih PKI ini. Hati-hati. Tahun itu beberapa kiai, beberapa santri dihabisin oleh PKI.
Boleh baca. Saya punya bukunya tuh. Banyak karangan-karangan orang-orang yang tentang masalah PKI itu. Saya punya. Dan saya punya itu. Di antara salah satu pondok yang disambangi oleh PKI ada siapa? Adalah Gontor. Ketika itu dua kiai, Pak Saha dengan Pak Panani, Pak Saha dengan Pak Zar, kata Pak Zar, Sahal, kamu aja yang ngungsi, biar aku di sini, biar mati nggak apa-apa ngelawan PKI. Kata Pak Saha, enggak, kamu aja Zar yang ngungsi, yang lebih muda, yang lebih semangat untuk ke depan nanti, biar aku yang mati ngadepin mereka. Akhirnya musyawarah berangkat dua-duanya mengungsi. Datanglah PKI beneran. Apa yang dikerjakan? Pondok-pondokan, kubang-kubangan, kamar-kamar saja habis dia caca. Termasuk kakak beliau sebagai lurah waktu itu habis dia caca sampai PKI. Beliau selamat, dikejar, ketemu, dibawa ke Ponorogo, ditaruh di sebuah tempat kayak masjid kayak gini nih. Sudah nunggu ajar, gedung itu mau dibakar sama PKI. Taruh di sini mah, doa beliau, doa orang-orang soleh, datanglah pasukan Hizbullah datang ke sana dan kabur semua PKI. Selamatlah beliau, itu ceritanya Gontor. Betul, beliau mengalami betul, siap mati demi pondok. Selamatlah beliau, selamatlah semua santri-santri yang dikurung ketika itu. Sedikit cerita. Almarhum cerita dengan saya. Tahun 65. Ingat tahun 65? Siapa yang hidup tahun 65? Ada nggak? Bapak tahun berapa? Tahun 65 ada? Alami ya, 65 ya. Benting-benting. Saya waktu itu di 65 itu sekitar kelas berapa SD ya? Ngeri betul Pak, pokoknya maghrib itu, masuk rumah, jangan kemana-mana. Saya nggak ngerti kan ada apa, gitu. Ternyata itu yang terjadi. Beliau cerita, karena waktu itu di Gontor, PKI, pokoknya habis maghrib saya diberi jaket kuning dengan pedang terhunus, siap bela agama. Sekian orang sudah siap-siap. Beliau termasuk algojonya. Karena ketika itu tiap malam itu satu truk dibawa ke lapangan. Satu truk dibawa ke lapangan orang PKI itu. Karena ketika itu kalau kita kalah kita yang habis sama mereka. Hanya menanglah. Apa yang cerita yang saya selalu ingat. Itu PKI apa tadi? Udah begini nih, kakinya di tangannya, tinggal tebas lehernya, ditanya dulu, Pak, kue nyesel jadi PKI? Ora, bayangin coba, kamu nyesel nggak jadi PKI? Enggak, aku nggak nyesel, hebat nggak? Itu PKI, menanamkan ideologinya itu luar biasa. Udah di ujung tanduk, enggak, gas, masukin ke lubang. Itu masa-masa perjuangan. Seperti itu beliau mengalami betul selama di pondok. Ini perjuangan beliau ketika di pondok. Maka kalaupun kemudian pulang tentu membawa nilai-nilai perjuangan ini ke pondok. Enggak apa-apa. Enggak makan apa-apa, yang penting santri makan. Betul-betul nilai kepondokan yang dibawa oleh beliau ke pondok ini. Kesederhanaan, hidup apa adanya, nggak mengada-ngada. Itu yang dikatakan tadi boleh, pas seperti itu. Dan saya mengalami betul. Ya, nah ini sedikit sekilas yang perlu kami sampaikan kepada anakku sekalian, pada semua saja. Dan yang terakhir, saya nggak perpanjang kalam, kepada semuanya saja. Yang pertama tadi kalau ingin dibentuk semacam ikatan ya, pegaja silakan mangga, tafadhol bentuk. Ya, kemudian yang kedua, tolong jaga silaturahmi kepada semuanya saja, ya, dan kepada alim-alimi semuanya. Ini depan saya ini orang-orang pintar semuanya. Udah ada yang jadi kiai, udah yang doktor, belum ada profesor, belum ada ya, profesor belum ada, doktor.
S2 dan begitu selanjutnya semuanya udah pintar-pintar. Alhamdulillah. Kita ngedidik memang bagaimana anak didik kita lebih pintar dari gurunya. Artinya kalau begitu kita di sini ngedidik mana apa beneran? Tentu benar-benar kita didik. Kita berharap mendidik di sini nih anak lulusan dari sini jauh lebih maju. Alhamdulillah. Saya di sini nggak pernah sih yang namanya ke Mesir, ke Ustaz Fahmi kayak gitu nggak pernah saya. Tapi alhamdulillah Ustaz Fahmi ke Mesir dan yang lain-lainnya harus begini mah. Artinya memang ketika kita belajar di sini kita belajar beneran, bukan belajar. Ya, ini terima kasih kepada semuanya saja. Cuma saya ingatkan kepada semuanya. Selamat datang. Oke, Ustaz. Ya. Ya, yang terakhir seperti katakan Ustaz Ade tadi, walaupun kita jabatan kita, ilmu kita setinggi apapun, tetap kita adalah kita. Kita adalah santri dari seorang guru yang telah mengajari kita. Mungkin pengalaman saya, pengalaman almarhum tidak sejauh kalian. Tapi ingat pepatah mengajarkan. Ingat nggak kelas 2 tuh? Di Mahfuzat. Al-fadlu wa in ahsanal, itu dianya. Jamal ya, gitu kan ya? Iya, setinggi apapun al-fadlu lil tadi. Maka bagi kita, saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak. Jadi saya tahu mana yang udah punya pondok, ya mana yang udah keluarga, mana yang belum keluarga. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Kita ketemu kangen, habis ini kita ngobrol bareng. Teruskan ngobrolnya ya setelah ini acara ini. Terima kasih Sarade yang telah membidani kegiatan ini. Walaupun dipaksa gitu. Dipaksa jadi panitia. Ya. Dan yang paling saya terima kasih banyak juga kepada Ustaz Rahmat. Ya Allah, sana sini dia rajin banget Pak ngubungin teman-teman ini. Ayo kumpul. Ya Allah, saya susah ngumpulin, tapi beliau bisa, luar biasa. Terima kasih Ustaz Rahmat. Ya mudah-mudahan ya. Ya. Perjuangannya luar biasa. Bisa mengumpulkan kita ini kan bukan hal yang gampang ya, tapi Pak Rahmat bisa. Ya, dia bisa. Mari sama-sama kita dukung ya kegiatan dan sangat positif dan baik untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita semuanya. Khusus bagaimana Darul Umis ini ke depan lebih maju adanya. Dan kepada semuanya saja hati-hati ya. Kalau almarhum itu selalu mengajarkan kepada kita, kalau ada orang nyodorin proposal, apa sih proposal? Gak usah, kita bisa dengan cara kita. Hebatnya beliau. Apa sih proposal? Gak usah, kita punya cara untuk cari dana. Berjalan. Tahu Pak nih, masjid nih. Ini namanya Fadlu Robbi. Boleh saya cerita? Tahun 98 ketika lengsernya siapa? Pak Harto. Datanglah seorang hartawan, Pak Rubi namanya. Beliau adalah bosnya RWS Mandala kalau salah. Mujahid, ini dana, tolong ini wakaf untuk masjid inilah berdiri. Hanya beliau dalam rangka mengenang nama beliau dinamakanlah masjidnya Fadlu Robbi. Itu Pak Rubi kalau salah namanya itu direkturnya Manda RWS kalau salah. Ini mungkin Bapak belum tahu, ini saya kasih tahu. Nah ini masjid menurut saya segunung situ terbaik terindah ini, karena memang keramiknya bukan keramik biasa, yaitu keramik apa? Nah, keramik parkit itu dari bahan kayu jati kalau tidak salah itu. Cuma sayang memang corannya itu retak, susah dirapatkan, akhirnya kan rusak itu, maka digantilah sebagiannya itu. Baik, itu aja, terima kasih kepada semuanya saja. Ya, kepada teman-teman sekalian, Ustaz Fahmi dan keluarga besarnya yang telah mengundang kami ke sini, ya ikut berbagi aja. Saya nggak ngasih tahu siapa.
hanya berbagi pengalaman aja. Kali ada yang bisa, ada yang nyangkut di otak kita, silakan. Ya itu yang saya dapatkan. Yang jelas beliau jasanya luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah terima semua kebaikannya, Allah pun ampuni segala kesalahannya. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya dan khilafahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.